Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Tribun Ternate.com, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Husain Sanusi. Saat ini saya sedang berada di Balai Latihan Kerja yang bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate yang pada beberapa saat lalu dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan pada kesempatan kali ini sudah bersama dengan saya Bapak Anwar Sanusi. Beliau akan memperkenalkan diri. Beliau ini dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan akan bercerita tentang bagaimana BPVP Ternate ini bertransformasi sehingga menjadi sebuah balai latihan kerja yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini dari Jakarta Pak ya? Iya, dari Jakarta. Berapa lama Pak rencananya akan ada di Ternate ini? Ya cukup lama lah. Besok pagi saya akan ke Jakarta. Begitu. Ya lebih dari 23 jam ya. 23 jam ya. Pak Anwar, kemarin Presiden Jokowi datang ke sini Pak. Ya. Apa ceritanya? Ceritanya Pak Presiden itu sampai mau datang mengunjungi kantor BPVP ini gimana Pak? Bisa ceritakan dari awal seperti apa? Jadi begini ya, rencana awal itu Pak Presiden didampingi oleh beberapa menteri, terutama Ibu Menteri Ketenagakerjaan ingin meninjau bagaimana program bantuan subsidi upah itu bisa dilaksanakan. Jadi bantuan subsidi upah ini adalah bantuan yang diberikan kepada para pekerja yang mendapatkan gaji tertentu, dalam artinya gajinya ada 3,5 juta ke bawah. Kemudian dia tidak mendapatkan program-program bantuan pemerintah lainnya, bukan sebagai pekerja PNS, TNI Polri, mereka mendapatkan bantuan yang dikenal bantuan subsidi upah. Jadi memang bantuan subsidi upah ini karena akan sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk menjaga agar kehidupan dari para pekerja itu tetap di dalam kehidupan yang layak. Mereka mendapatkan bantuan sekali, yakni 600.000. Dan ini adalah tahun yang ketiga pemerintah mengucurkan program bantuan subsidi upah sejak tahun 2020. Nah, beliau sudah memiliki semacam agenda untuk meninjau penyaluran BSU itu. Nah, kemudian kami usulkan bagaimana kalau tempatnya itu ada di BPVP. Dan alhamdulillah akhirnya kan ini ibaratnya kita melempar satu batu dapat dua burung. Artinya kita sekali mengayuh 2-3 pulau kita lalui. Nah ini alhamdulillah selain juga bantuan subsidi upah bisa beliau saksikan, kemudian juga melihat bagaimana BVPP Ternate ini menjalankan tugas dan fungsinya untuk membentuk SDM unggul terampil di wilayah Maluku Utara ini. Demikian ceritanya. Iya, iya. Kesannya Presiden Jokowi ketika datang ke sini seperti apa Pak? Apakah beliau ada masukan tertentu atau tanggapan tertentu? Kesannya lah secara umum beliau melihat BPVP Ternate ini seperti apa? Ya kami pun kan hanya bisa membaca dari kesannya beliau ya. Artinya apa yang terjadi sebenarnya tentunya Bapak Presiden yang paling tahu. Tapi kalau kami lihat dari waktu yang teralokasikan untuk melihat jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan di BPVP ini, kemudian dialog yang cukup intens antara Bu Menteri dengan Pak Dirjen Bina Lavotas dengan juga Kepala BPVP menyaksikan ini ada kesan beliau sangat tertarik bahwa BPVP yang dulu namanya PLK ini ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk mencetak SDM yang terampil. Makanya beliau ingin berkunjung untuk balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas lainnya. Kalau bicara BPVP Ternate ini kan kita melihat Maluku Utara ini Pak, targetnya sendiri BPVP khusus untuk di
Maluku Utara ini seperti apa, Pak? Ya, dengan potensi yang ya. dimiliki oleh Maluku Jadi Utara. begini ya, artinya ketika kita mendirikan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas, kita ini mendasarkan sebuah kajian, Ya. analisis yang cukup mendalam, terutama potensi dari wilayah di mana balai itu didirikan. Sehingga tentunya antara satu balai dengan balai lainnya memiliki kekhasan sendiri. tersendiri. Contohnya kalau misalnya ada di Kalimantan, ini karena memang di sana pertambangan kan sangat tinggi ya, maka pelatihan yang sifatnya penggunaan alat-alat berat ini dibutuhkan. Kemudian kalau di Sumatera Barat karena pertanian juga cukup tinggi, maka didorong menjadi fokus di dalam pertanian. Semarang ini kota Jawa dan salah satu kota besar dan akan menjadi hub atau katakanlah center dari industri mode. Makanya di situ ada juga pelatihan dikenal fokus dalam digital fashion. Jadi ini berbeda-beda, sehingga dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa BVPP ini dirancang berdasarkan kebutuhan. Jadi demand based approach lah itu. Kalau Maluku Utara kebutuhannya berarti? Jelas lah, Maluku Utara kan memiliki kekuatan pertambangan, perikanan. Kemudian juga saya rasa wisata juga tidak kalah menarik. Nah ini mungkin ke depan juga kita dorong. Apalagi kalau kita integrasikan dengan program-program pemerintah yang lainnya. Terutama misalnya adalah dari dana desa, kita dorong terwujudnya desa-desa wisata. Ini kan sangat membuka peluang dari BVPP ini akan tercipta kader-kader terlatih untuk mengembangkan di situ bagaimana industri wisata. Industri wisata itu kan macam-macam, Mas. Ada yang terkait dengan misalnya adalah di situ soft kompetensinya, artinya kemampuan yang sifatnya lunak. Contohnya adalah kemampuan untuk melayani hospitality. Kemudian ada yang sifatnya mendukung atau amenities. Di situ bagaimana istilahnya ketika yang di sini kaya dengan rempah-rempah, itu dikombinasikan menjadi aneka makanan yang memang berkhasiat dan memiliki cita rasa yang tinggi, dan itu kan bisa dikembangkan pelatihan kuliner. Nah, barista. Hari ini saya mencicipi satu kopi yang baru yang namanya kopi spesial diramu dengan rempah-rempah. Ini kan sesuatu yang mendiferensiasi, membedakan dengan tempat lain. Ini harus kita dorong. Kemasan-kemasan harus kita perbaiki. Baik, rempah juga dikemas harus lebih modern ya. Harus modern. Indonesia terkenal sejak zaman dulu, zaman penjajah kan karena rempah. Karena rempah, orang asing datang ke sini karena rempah. Jalur Banda ini harus kita hidupkan kembali gitu. Pak, ini kan secara sederhananya itu kan seperti ini, Pak. BPVP itu penyedia tenaga kerja. Usernya itu adalah para pengusaha, industri-industri. Sinkronitas dengan pelaku usaha itu. Nah, kita gini, Mas. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita ini ketika merancang pelatihan harus terkoneksi dengan dunia usaha dan dengan dunia wirausaha. Artinya kalau kita bicara dengan dunia usaha, dunia usaha, dunia industri, kita harus ada forum yang menjembatani komunikasi. Dia butuh apa, kita siapkan dengan tenaga kerjanya. Itu sudah ada namanya FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Itu bersama di sini juga ada FKLPI. Yang kedua, tadi saya katakan menjadi dunia usaha dan dunia wirausaha. Kita dorong mereka itu menjadi pelaku-pelaku wirausaha, menjadi tenaga kerja mandiri yang dia bisa menciptakan usaha, menciptakan pekerjaan, dan juga bahkan mungkin bisa menyerap tenaga kerjaannya. Ini yang juga kita dorong, dua-duanya penting, dua-duanya bermanfaat, dua-duanya bernilai tinggi. Tinggal kita adalah memilih mana yang kita prioritaskan
dan mana kira-kira usaha-usaha yang tepat untuk kebutuhan dari masyarakat sekitar itu. Kalau tadi kan Bapak bercerita tentang kompetensi, kan ada hard skill, ada soft skill gitu kan. Nah, saya membaca di salah satu programnya Bu Menteri Ida Fauzia kalau saya nggak salah ya, itu certified bagaimana menciptakan tenaga kerja yang dia ini sudah certified. Nah, itu Bapak sebagai Sekjen dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa lebih menjelaskan seperti apa itu, Pak? Artinya begini, Mas. Kompetensi ini kan menunjukkan adanya sebuah label akan kemampuan seseorang tentang sesuatu bidang. Mas Hussein kompetensi dalam penyiaran, jurnalis. Kan harus ada sesuatu yang membuktikan bahwa Anda kompeten di situ. Ikut ujian. Makanya dulu. ada ujian. PWI dan sebagainya. Setelah ujian kan ada sertifikat kompetens. Jadi ketika kita itu ikut pelatihan, itu adalah ada satu tarikan nafas yang harus tuntas. Satu, kita mengikuti pelatihan. Kita hadir di pelatihan. Yang kedua, kita diuji kompetensi kita. Yang ketiga, setelah ujian kompetensi, kalau kita lulus maka dapat sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi inilah sesuatu yang menurut saya akan dipergunakan untuk dia masuk di dalam dunia kerja, berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu. Jadi BPVP ini menjadikan tenaga kerja lebih profesional, gitulah ceritanya, Pak ya? Ya, profesional dan kompeten, produktif, dan tentunya mampu bersaing dengan SDM baik lokal maupun internasional. Lokal, regional, internasional. Makanya kan kita kompetensi itu juga kita namanya dorong sertifikat kompetensi nasional atau internasional, SKKN. Oke pemirsa, Pak Anwar Sanusi mungkin ada closing statement, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya sangat bangga kepada masyarakat di Ternate, di Tidore, Maluku Utara, dan juga khususnya kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate yang sudah berhasil melakukan transformasi dari BLK menjadi BVPP. Nah, transformasi saya ingatkan adalah sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Tujuannya adalah bagaimana dengan setelah kita transformasi, tentunya kita bisa semakin baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mencetak SDM terampil yang mampu berkompetisi dalam pasar tenaga kerja, baik nasional, domestik, regional, maupun global. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Anwar Sanusi. Beliau ini Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Sukses selalu Pak Anwar. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Hussein. Saksikan terus tribunternate.com di channel kami, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.